Ya. Nggak mungkin ya Bang Ya, jadi Syarif ya. sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kalau ada siapapun dia orang yang kemudian saat ini mengaku saya adalah nabi, mengaku sebagai nabi, ya itu dipastikan palsu. Kebohongan yang sangat nyata, kesesatan yang sangat nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah bahagia sekali kami dapat hadir untuk melengkapi 25 nabi, mengenal karakter dan penamaan nabi yang ada dalam Al-Quran. Hari ini sebuah kesyukuran kita masuk ke Nabi Muhammad SAW. Beliaulah motivator hebat, suami yang soleh, ayah yang super, dan pebisnis yang sukses. Mari sama-sama kita ikuti karakter dan penamaan Nabi Muhammad SAW. Bang Syarif, Nabi kita Nabi Muhammad, Allah sebut dalam Al-Quran ada berapa kali? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau mencari ya nama Muhammad dalam Al-Qur'an disebut hanya 4 kali. 4 kali. Nabi Muhammad Iya, 4 kali. 4 kali disebut. Yang pertama dalam surat yang ketiga. Surat ketiga Ali Imran ayat 100 ke 44. 144. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua Allah sebut dalam surat ke-33. 33 Al-Ahzab. Al-Ahzab. Ya, Ayatnya? di Al-Ahzab itu 33 ada ayat yang ke-40. Ya. Dan yang ketiga disebut dalam surat Muhammad 47. 47. Jadi ada nama surat menggunakan nama Nabi Muhammad. Ya. Ya. Surat ke-47 ayat yang kedua. 47 ayat kedua. Dan yang keempat di surat yang ke-48. 48. Al-Fat. Ya, di 48 ayat terakhir ayat 29. Ini yang keempat disebut. Tapi ada satu menggunakan nama Ahmad. Nama Ahmad. Ya. Artinya 4 kali disebut dengan nama Muhammad, 1 kali disebut dengan nama Ahmad. Ini dalam surat ke-61 As-Saff ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Baik. Ya. Itulah nama Muhammad disebut dalam Al-Quran. Subhanallah. Berarti total 5 ya? Ya. 4 kali Muhammad, 1 kali dengan sebutan Ahmad. Ahmad. Baik sahabat. Itu tadi surat-surat yang sudah disampaikan Bang Syarif yang tertera nama Nabi Muhammad. Kita buka yang mana dulu Bang Syarif? Kita buka dulu di surat yang ke-61. 61. Karena ini informasinya langsung dari Nabiullah Isa alaihissalam. Artinya ini nama Ahmad itu sudah tercatat di dalam kitab-kitab sebelumnya. Subhanallah. Baik dalam kitab Taurat, ya, kitab Injil, disebutlah nama Ahmad itu. Subhanallah. Ya, untuk menambah rasa cinta kita, ya, artinya bahwa nama Ahmad ini sudah Allah sebut dalam kitab-kitab sebelumnya. Sudah. Para nabi sebelumnya sudah mengenal. Subhanallah. Ya. Surat ke-61 ayat yang ke-6. Ya. Sahabat, silakan dibuka Quran surat ke-61 As-Saff ayat ke-6. Saya izin membaca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, dalam kurung Muhammad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Ya. Jadi kita disuruh ingat. Artinya berarti sudah ada dalam sejarah masa lalu. Ya. Ketika Isa ibnu Maryam berkata, ya, kita bahas kemarin yang ke-24 ya. Ya, Nabi Isa. Jadi Isa ibnu Maryam berkata bahwa aku adalah Rasulullah. Jadi di sini pengakuan Isa sebagai Rasul, bukan sebagai anak Tuhan. Ya, Isa mengaku dirinya sebagai Rasul.
utusan Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. ta'ala. Itu ya. Jadi ini mesti catat baik-baik nih kita ya. Isa bukan itu putra. membuat pengakuan bahwa dia bukan putranya Allah. Maka disebut Isa putra Maryam. Isa Dan dia bin Maryam, mengakui dirinya adalah sebagai seorang rasul. seorang rasul. Subhanallah. Ya. Kemudian Nabi Isa punya tugas. Di antara tugasnya adalah mubasyiron, memberikan kabar gembira. Itu. Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya buat umat-umat setelahnya. Bahwa setelahku nanti mimba'di ada seorang rasul. Setelahku ada seorang rasul. Yang ismuhu namanya Ahmad. Ahmad. Subhanallah. Ya, disebut namanya. Ya, ada seorang rasul setelahku nanti yang namanya adalah Ahmad. Itu. Dan ini tercantum dalam kitab Taurat. Ini tercantum dalam kitab Injil karena Nabi Isa menyampaikan. Berarti dari 3 kitab sebelumnya artinya sudah ada informasi, sudah ada kabar gembira tentang akan lahirnya seorang Nabi. rasul. Dan Ya, Rasul. setelah Isa yang namanya adalah Ahmad. namanya Ahmad. Subhanallah. Ya, menarik kan? Iya. Nah, tapi apa yang terjadi nanti setelah Rasul. Isa sudah menyampaikan dan terbukti lahir nanti, ya, ada seorang rasul yang bernama Ahmad. Ya, si Ahmad ini lahir nih, tapi lahirnya kemudian diberi nama Muhammad oleh kakeknya. Tidak dengan Ahmad ya. Nah, iya, diberi nama Muhammad. Muhammad. Kan akar katanya sama itu. Iya. Hamidah ya. Hamidah ya Ahmad. Muhammad. Iya. Kakeknya memberikan nama Muhammad. Ini sesuai dengan kebiasaan orang-orang Arab pada saat itu. Ya, diberikan tambahan huruf mim di depannya. Ya, jadi Muhammad. Muhammad. Subhanallah. Jadi orang yang Puji. terpuji. Subhanallah. Ya, orang yang terpuji. Orang yang budi pekertinya luhur. Santun, Iya, sopan. itulah Subhanallah. Muhammad. Lembut hati. Ya, jadi sudah ada informasi dari Informasi sebelumnya. Kalau kita sebelum. kemarin bahas ayat sebelumnya kan pernah Nabi Ibrahim ya Iya. minta kepada Allah, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan. Ya, minta dibangkitkan nanti seorang rasul di tanah Makkah itu, ya, yang akan membacakan kitab suci Allah, yang akan mengajarkan hikmah dan ilmu, yang akan mensucikan jiwa. Ya, ya inilah kebangkitannya. Jadi Ahmad Jawabannya. dulu sudah ada disebut oleh Allah namanya, kemudian bangkitlah nanti itu Muhammad. Subhanallah. Ya. Kita lanjut ke Quran berikutnya, Ustaz. Oke ya. Jadi ketika sudah turun, baru nanti orang baru pada nggak percaya. Dulu nunggu-nunggu. Iya. Mereka menunggu-nunggu. Siapakah dia? Siapakah dia? Siapakah dia? Dari manakah dia gitu? Ternyata. Kapan diutusnya gitu ya? Iya. Ternyata. Ketika mereka mencari pembuktian, lahirnya di Mekah. Subhanallah. Sesuai dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mereka berharapnya lahirnya itu di Israel. Mereka berharap itu adalah Bani Israel. Bani Israel. Tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ini yang membuat mereka akhirnya tadi menganggap ini sihir yang nyata. Ini adalah sihir. Sihir doang. Karena mereka apa? Berharap nanti yang ini adalah dari kalangan mereka. Ya, dari kalangan Bani Israel, bukan dari kalangan Bani Ismail. Padahal kalau kita melihat ini sama-sama dari Bani Ibrahim. Ya, satu pojok dari Bani Ibrahim. Ayahnya para nabi. Ya, nah, itu maka nanti ya setelah sudah turun, kemudian mereka yang tadinya mencari-cari, mereka yang sudah mau mencoba beriman, mulai itu ada yang mulai meragukan, keimanan yang mulai luntur. Aduh, ini kok ternyata bukan dari kalangan kami, kok ternyata manusia biasa seperti kami, makan, minum, berkeluarga. Aduh, apa iya gitu. Mulai ragu. Jangan-jangan nanti juga mati gitu kan, karena manusia biasa. Iya, karena manusia pasti. Nah, iya, itu. Nah, di surat ketiga tadi, surat ketiga, ayat 144. Surat ketiga. Ya, di sini disebut nama Muhammad. Jadi ini surat-surat yang menjelaskan tentang
tentang nama-nama ini semua di Madaniyah turunnya. Semuanya di Madaniyah. Di Madaniyah turunnya. Ya, di Madinah ya, di kategori ayat-ayat Madaniyah. Baik sahabat, surat berikutnya kita buka Quran surat ketiga Ali Imran ayat 144. Ya. Ya Bang Sarip. Saya izin membaca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlaku beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Oke. Ya. Jadi Allah memberikan penjelasan. Muhammad itu ya Rasul. Manusia ya. Ya, Muhammad itu adalah seorang manusia biasa, dia seorang utusan seperti rasul-rasul sebelumnya yang sudah pernah diutus. Ya, ya di Quran disebut 25 rasul. Ya, sebelumnya ada Nabi Isa alaihissalam, ada Nabi Yahya alaihissalam, terus sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Ya, maka tadi Nabi Isa bahkan sudah memberikan informasi. Ya, bahwa Akan akan ada rasul setelah aku disebut, rasul setelah aku. dengan jelas namanya disebut oleh beliau. Namanya Ahmad. Ahmad. Ya, namanya Ahmad. Kalau kita lihat kemana, nama Ahmad itu ya menyempurnakan syariat nabi-nabi sebelumnya. Ya. Salat itu. Iya. Jadi gerakan salat. ya. Gerakan mulai dari Adama, pembukaannya menjadi Ahmada, ada tambahan huruf H, yaitu ruku. Ini kesempurnaan dari syariat sebelumnya. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan bahwa inilah syariat yang terakhir yang akan dibawa oleh Rasul yang terakhir. Maka Allah nanti menyatakan bahwa setelah Muhammad tidak akan ada lagi nabi. Dia Rasul dan dia penutup para nabi. Terakhir ya. Allah tegaskan, dia Rasul dan dia penutup para nabi. Penutup para nabi. Subhanallah. Ya, jadi pintu kenabian selesai. Ditutup oleh Nabi Muhammad. Ya mau percaya silakan, enggak silakan. Artinya kalau mau mundurlah silakan. Kembali ke kepercayaanmu yang sebelumnya. Itu. Tapi kalau kalau mau terus ya tadi ya, Allah akan memberikan jaminan. Bagi orang yang bersyukur. Bagi orang yang bersyukur. Mensyukuri bahwa sudah bertemu, berjumpa, dan melihat langsung Nabi Muhammad. Ya, Nabi yang terakhir. Sebagai penutup para Nabi. Bersyukur karena semuanya dilengkapi. Semuanya sudah lengkap, semua sempurna. dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sempurna. Jadi, Nabi Isa itu hanya untuk kalangan Bani Israel saja. Nabi Isa nggak bawa syariat. Yang bawa syariat sebelum ada Nabi Musa. Nabi Musa. Maka Nabi Isa masih menggunakan Taurat. Masih ada perjanjian lama. Mempelajari perjanjian lama dan menggunakan perjanjian lama. Itulah Taurat, syariatnya itu. Nabi Isa itu hanya ya diturunkan untuk kalangan tertentu yang namanya Bani Israel. Dan dia itu, Nabi Isa itu tadi untuk kalau bahasa kitanya untuk khusus. Beliau itu tugasnya adalah untuk memperbaiki Bani Israel. Iya, kelakuan Bani Israel yang sudah berantakan ini. Bagaimana supaya mereka tidak lagi berbuat jahat. Dicemoohlah kejahatan-kejahatan itu. Ngapain lu berbuat begini? Itu Isa tugasnya itu. Tapi untuk kalangan Bani Israel. Islah ya. Iya. Nah, kemudian baru nanti Nabi Isa kemudian akan mengingatkan bahwa nanti yang penyempurna adalah Ahmad. Penyempurna semua ajaran yang baik. Seluruhnya, bukan hanya untuk Bani Israel. Untuk lebih besarnya nanti untuk Bani Ibrahim yang sudah menyebar luas di seluruh dunia. Subhanallah. Ya? Karena Allah bilang ini ja'iluka linnasi imama. Aku mengangkat engkau Ibrahim menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia. Bahkan Nabi Ibrahim qala, Ibrahim berkata, ya ketika Allah katakan itu, wa min zurriyati. Anak keturunan. Jangan cuma aku, tapi anak keturunanku, zuriatku. Ya, nanti itu mereka semua juga akan jadi pemimpin-pemimpin bagi manusia. Subhanallah. Nah,
Jadi manusia-manusia sekarang ini semuanya adalah zuriat dari Nabi Ibrahim alaihissalam, baik dari keturunan Bani Ismail, keturunan Bani Israel, ya, atau keturunan dari Bani Konturoh. Karena istri beliau 3 ya. Ya, Isa hanya untuk Bani Israel. Maka Nabi Muhammad ini penutup yang akan menjadi pemimpin bagi bani itu semuanya. Ya, hidup sampai akhir zaman. Insya Allah sahabat. Dahsyat. Insya Ya, Allah. Nabi penutup. Ya, surat ke-33. Surat ke-33. Al-Ahzab. Al-Ahzab. Ayat yang ke-40. Baik sahabat, silakan dibuka. Berikutnya surat ke-33 Al-Ahzab ayat ke-40. 40. Saya izin membaca. Baik, sebentar sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 40 Bang Sarip. Ya, 40. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, Ya. tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oke. Ya. Jadi Allah, Nabi Muhammad itu siapa? Dia adalah utusan Allah, Utusan Allah dan Allah. penutup para nabi. penutup para nabi. Iya. Dan Allah Ya. Maha mengetahui Disebut segala ya sesuatu. khatamun nabiyyin, Khatamun penutup nabiyyin. para Nabi. Artinya pintu kenabian tertutup. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa Ya, barik alaihi. maka kalau ada kemudian ada orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Ya. Nggak mungkin ya Bang Ya, jadi Sarip ya. sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kalau ada siapapun dia orang yang kemudian saat ini mengaku saya adalah nabi, mengaku sebagai nabi, ya, itu dipastikan palsu. Kebohongan yang sangat nyata, kesesatan yang sangat nyata. Ya, Karena karena Allah Allah dengan sudah tegas menegaskan tutup, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi. Subhanallah. Tugas kerasulannya, yes, Berlanjut sampai Berlanjut. akhir zaman. ya, menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an yang sudah lengkap 30 juz itu turunkan 14 surat, itu harus tetap ada yang menyampaikan. Ya, menyampaikan risalah itu. Tapi jangan ngaku rasul. Karena sudah Nah, iya, jangan juga ngaku rasul. Ya, jangan juga ngaku walaupun menjalankan tugas kerasulan. tapi bukan rasul. Iya, jangan aku jadi rasul. nabi. Pakai R besar. Aku adalah rasul. Ya, kan aku menyampaikan Quran. Iya, itu nggak usah disebut lah. Nggak usah diaku-aku lah. Ya, kita hanya menyampaikan tugas kerasulannya saja. Ya, bukan sebagai seorang Nabi ataupun rasul rasul. seperti yang dikaitkan dengan kenabian. Ya, dengan kenabian. Ya, jadi mohon sahabat-sahabat dimanapun berada yang saat ini memiliki pemahaman bahwa Rasul bertugas menyampaikan ayat Al-Quran, kemudian dia menyampaikan, mensyiarkan ayat Al-Quran, ya, jangan mengakulah bahwa Anda adalah seorang Rasul, bahwa kalian adalah seorang Rasul. Kita hanya menjalankan tugas kerasulan itu. Ya, untuk terus mensyiarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyiarkan dan melestarikan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan ini. Itu ya, jadi penegasan itu. Sudah 3 yang kita buka Bang Sarip ya. Sudah 3 ya? Iya. Pertama surat ketiga 144, yang kedua surat Ali Imran. Berarti penyebut Nabi baru 2. Al-Ahzab. Kemudian bagi mereka yang kemudian meyakini itu dan menjalankan itu, mengimani apa yang Nabi Muhammad sampaikan, nah ini Allah sampaikan nanti di surat ke-47. 47 surat Ayat 2 itu. Nabi Muhammad. Karena ternyata setelah itu banyak orang-orang yang tidak mengakui, yang tidak mengimani, tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Padahal sudah diberitahu sebelumnya Iya. akan hadir, akan datang. Surat ke-47 ayat 2. Ya. Sahabat, surat yang keempat yang kita buka hari ini adalah surat Muhammad. Ayat kedua, saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebaikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka
dan memperbaiki keadaan mereka. Itu. Ini kunci itu. Mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada kenabian Muhammad dan mengimani Kebenaran. apa yang Nabi sampaikan adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang mereka akan dihapus kesalahan-kesalahannya masa lalunya dan juga Allah akan memperbaiki kualitas kehidupannya. Subhanallah. Dulu mereka di Mekah tidak dianggap orang. Ketika mereka ikut ajaran Muhammad, dia merdeka menjadi manusia seutuhnya. Ketika mereka dikejar-kejar di Mekah, sampai tidak membawa uang sepeser pun mereka hijrah ke Madinah. Tapi setelah sampai di Madinah, betapa di sana mereka berubah dalam segala hal. Masya Allah. Ya, kembali lagi ke Mekah. Mereka memaafkan semua orang-orang Mekah. Masya Allah. Itu dahsyatnya. Dahsyat sekali. Orang-orang yang mengimani ajaran Muhammad. Masya Allah. Nah, Diperbaiki. nanti di ayat yang terakhir ini kita disebut Allah, inilah sifat karakteristik orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Muhammad. Oke, ini buat muhasabah kita semuanya. Ya, surat ke-48 ayat yang ke-29. Ini ayat terakhir yang Allah sebut tentang nama Muhammad. Ya. Baik sahabat, Quran surat ke-48 Al-Fat ayat yang terakhir ayat ke-29. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat. Ia lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati, penamaannya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Iya. Subhanallah. Jadi pengikut Rasulullah, pengikut Muhammad itu yang pertama Allah bilang apa? Asyidda'u 'alal kuffar. Ini jangan salah memahami kata asyidda' 'alal kuffar ya. Bersikap keras. Bersikap keras kemudian menindas tidak. Tegas Ya. maksudnya Bang. Muhammad membawa syariat Islam, membawa syariat. Inilah yang membuat Muhammad mewakili sifat jalalnya Allah. Syariat wajib ditegakkan. Syariat wajib Sampaikan. Syariat harus terus tegak. Dilaksanakan. Ya. Sifat jamalnya tadi ya. Berkasih ada sayang. kasih sayangnya. Ada pada kata Ahmadnya itu. Ya, kemuliaan, keterpujian. Jadi asyiddu al kufar adalah sifat jalalnya, ruhamah sifat jamalnya. Jadi jalal dan jamal itu. Ya, kalau Allah bilang buat Allah zul jalali wal ikram. Jalalnya dan jamalnya ada pada al ikram itu. Subhanallah, Masya Allah sahabat. Ya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, kita bangga dan ya sebagai umat Muhammad SAW, maka jadikan ayat ini sebagai batu ujian, sebagai motivasi buat kita. Sudahkah kita memiliki kedua sifat ini? Tegas. Ya, tegas dalam syariat dan juga kita berkasih sayang. Subhanallah. Jadi karakteristik penamaan dan sifat adat yang sudah disampaikan tadi Bang Sari. Ya. Subhanallah. Masya Allah, sahabat yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah melengkapi 25 nabi, ditutup dengan nabi yang sama-sama kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Semoga ketegasan beliau, kasih sayang beliau, kelembutan hati, dan kenapa Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, itu ada pada diri kita semuanya. Itu ada dalam diri kita semua. Mim itu adalah kepala kita, Mim itu adalah ha adalah tangan dan badan kita, ya. Terus mim kedua adalah ada pada perut dan pantat kita, ada syiddahnya, berarti dua mim, ya. Dalnya ada pada kedua kaki kita.
Muhammad. Jadi kalau kita berdiri adalah gambaran tentang nama arku, nama Muhammad yang ada pada diri kita. Tinggal Ahmadnya ada di sini. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Sampai merinding sahabat. Jadi kalau kita kemana-mana harusnya kita selalu berkasih sayang, lembut ya. Karena kita adalah dan tetap berkasih tegas sayang. dan tetap berkasih sayang. Demikian sahabat, terima kasih telah menyimak 25 Nabi tayangan kami. Semoga bermanfaat, kita dapat mengambil hikmahnya, melaksanakannya, istiqomah dalam kebaikan. Kami pamit dari layar kaca, terus dukung kami, jangan lupa like, subscribe, share, dan bunyikan pula notifikasinya. Masukannya, ide dan sarannya masih kami tunggu. Kurang lebihnya kami berdua pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.